pembimbing. Kita akan mengadakan seminar proposal tesis di atas nama Dr. Cut Aikia Wulan Sapitri. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan maksimal dalam waktu 90 menit nanti nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Yang pertama nanti akan dilakukan presentasi oleh Dr. Cut. Dan panggilannya sini, Dokter, AI boleh, Prof. Dokter. AI, Prof. Oh, baik, ya. Nanti kan udah selesai presentasi, boleh ya, jangan sampai lebih dari 25 menit. Monggo nanti disampaikan saja yang esensial, karena saya yakin Bapak Ibu yang hadir juga sudah membaca. Dan nanti setelah itu ada mungkin ada satu atau dua mahasiswa yang ingin memberikan masukan. Setelah itu baru nanti mulai urut dari dokter Dokter Anggoro, kemudian Dokter Satiti, Dokter mungkin saya sedikit berkomentar nanti setelah itu Dokter Vero dan Dokter Nurlistu. Nanti nih Bapak Ibu, kita mulai silakan Dokter ini mulainya jam 9 lebih 2. Monggo kita mestinya nanti selesai jam 9 lebih 27. Gitu, monggo. Mhm. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk kesempatannya dan terima kasih untuk kehadirannya kepada Ketua Dewan Penguji Profesor Dr. Triwibawa, PhD, Spesialis Mikrobiologi Klinik, dan juga kepada pembimbing satu saya, Dr. Nurwestu Rusetianti, SPDVE, Subspesialis Venerologi, dan pembimbing dua saya, Dr. Paranita Veronica, PhD, Spesialis Patologi Anatomi, Subspesialis Kulit dan Adeneksa Konsultan, dan penguji satu saya, Dr. Satiti Retno Pujiati, spesialis TVE, subspesialis penologi, dan juga penguji kedua, Dr. Hanggoro Trininonci, PhD, SPPA, subspesialis urogenital dan kulit, dan subspesialis kulit dan adenesa konsultan. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan residen yang sudah bergabung. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasi seminar proposal tesis magister saya dengan judul korelasi antara ekspresi P16 dengan jumlah kolosit pada lesi kondiloma acuminata. Izin menyampaikan yang pertama untuk revisi terlebih dahulu. Jadi ada beberapa revisi yang mungkin belum sempat saya perbaiki pada saat pengumpulan naskah di halaman 22, di mana pada kerangka teori tertulis HPV 6 dan 11, ini seharusnya HPV saja. Kemudian halaman 23 tertulis koinfeksi multiple yang harusnya subtipe HPV. Kemudian halaman 24 untuk penelitian ini akan dimulai Mei Juni bukan April Juni. Kemudian di halaman 24 ini tahun pengambilannya dari 2017 sampai 2024. Untuk latar belakang, kita ketahui bersama bahwa kondiloma acuminata merupakan manifestasi klinis infeksi menular seksual akibat infeksi human papilloma virus atau yang sering kita sebut HPV, yang lesinya tampak seperti biasanya papillomatosa atau bisa juga cauliflower-like pada regio anogenital. Nah, prevalensi sendiri ini cukup tinggi untuk HPV genital 10-20% dan biasanya pada usia reproduktif yaitu 17-33 dan puncaknya pada usia 20-24 tahun. Untuk insiden pada laki-laki dan perempuan ini pada laki-laki 103 sampai 168 per 100.000 orang, kemudian pada perempuan 76 sampai 191 per 100.000 orang. Dan etiologi tersering itu adalah HPV tipe rendah yaitu tipe 6 dan 11 walaupun bisa ditemui beberapa tipe lainnya. Kemudian masuk ke pembahasan terkait latar belakang dari variabel yang dipilih yaitu pertama kolesitosis. Kolesitosis sendiri adalah efek sitopatik epitel squamosa yang memberikan gambaran vakuolisasi perinuklear, kemudian juga terdapat pembesaran inti, kromatin kasar, dan juga membran inti irregular. Dan ini merupakan penanda spesifik untuk low squamous intraepithelial cell dan infeksi HPV yang produktif. Nah, pada kondiloma acuminata atau KA, kolosit sering bersifat vokal dan dominan pada lapisan epitel bagian atas dengan ciri-ciri yang tadi di atas saya sebutkan. Kemudian P16 sendiri adalah protein yang berfungsi sebagai rem pada siklus sel yang penting terutama pada transisi fase G1 dan sintesis. Jadi mengatur terkait pembelahan sel. Nah, untuk HPV onkogenik sendiri kita ketahui bahwa terdapat onkoprotein E7 yang dapat menonaktifkan salah satu tumor suppressor gen yaitu protein retinoblastoma. Ini mengganggu kontrol
Rb dan E2F. Jadi nantinya pada saat terganggu maka terjadi pembelahan sel yang memang tidak terkendali. Nah, kondisi ini nantinya dapat menimbulkan akumulasi dari P16 karena seperti diketahui pada saat aktivitas sel yang tidak terkendali terjadi, maka feedback yang akan terkirim adalah mungkin ada gangguan atau produksi dari P16 yang tidak terjadi sehingga P16 terus diproduksi namun tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan karena PRB sendiri sudah dinonaktifkan oleh onkoprotein sehingga produksi P16 hanya terakumulasi dan tampak sebagai overekspresi pada imunohistokimia. Nah, P16 ini sering digunakan untuk biomarker yang berkaitan dengan HPV dan spektrum dari progresi lesi. Kemudian beberapa penelitian ini memang ada yang mirip-mirip. Jadi ada yang mengatakan bahwa P16 berkorelasi dengan dan berkorelasi bermakna dengan infeksi HPV risiko tinggi dan sering dipakai sebagai marker tambahan. Jadi penting kita untuk mengetahui bahwa P16 ini bisa dipakai untuk penanda dari infeksi HPV risiko tinggi. Nah, ada penelitian lain yang mengaitkan tentang P16 dan koilosid. Di sini mengatakan bahwa penelitian di lokasi organ oral dan genital ini menunjukkan korelasinya tidak signifikan. Nah, sehingga dari beberapa penelitian yang bisa berbeda ini, kita bisa melihat bahwa penelitian ini bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan, karena sebenarnya secara data juga masih belum banyak yang menguji terkait korelasi dari P16 dan jumlah kolosid. Dan juga beberapa yang menguji terkait kolosid lebih kepada kualitatif, jadi bukan secara jumlah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian di sini adalah bagaimana arah dan kekuatan korelasi antara ekspresi P16 dengan jumlah kolosid pada lesi kondiloma acuminata. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui arah dan kekuatan korelasi tadi antara P16 dan jumlah kolosid khusus pada lesi kondiloma acuminata. Untuk tujuan khusus mengetahui jumlah ekspresi P16 dan mengetahui jumlah kolosid pada lesi Ka, kemudian mengetahui arah dan kekuatan korelasinya. Melihat dari manfaat penelitian bagi kita sendiri sebagai kami calon dokter spesialis dan dokter spesialis ini membantu interpretasi spektrum infeksi HPV pada kondiloma acuminata, terutama jika gambaran klinis atau gambaran histopatologinya masih belum terlalu jelas. Kemudian untuk ilmu kedokteran sendiri ini menambah bukti mengenai hubungan marker antara siklus sel P16 dan marker morfologi infeksi HPV. Kemudian untuk pasien ini dapat membantu dalam deteksi dini dan stratifikasi risiko infeksi HPV berdasarkan jumlah kolosid. Berikut adalah penelitian-penelitian relevan yang terdahulu yang mirip dengan penelitian yang saya akan presentasikan hari ini, yaitu dari Masutik 2021. Ini judulnya P16 Expression in Condyloma acuminata lesion Associated with High Risk Human Papillomavirus Infection. Nah, hasilnya ini menunjukkan korelasi yang signifikan. Kemudian ada perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penelitian ini meneliti terkait hubungan antara lesi kondiloma yang high risk dan low risk dengan P16 dan bentuk dari koilosidnya. Jadi koilosidnya tidak dihitung secara kuantifikasi atau secara jumlah, namun hanya sebagai fitur tambahan saja. Jadi tidak langsung hubungan antara P16 dan koilosid. Kemudian penelitian Nadaek dan Lubis pada tahun 2016 ini terkait hubungan ekspresi P16 dengan morfologi inti koilosid pada lesi kondiloma acuminata. Ini tidak ada korelasi signifikan yang ditemukan. Nah, namun perbedaannya adalah korelasi di sini dilihat hanya dari bentuk dari intinya saja, bukan dari jumlahnya. Kemudian penelitian Voldejak Mozetik pada tahun 2015 ini dengan judul HPV 16 genotype P16 dual staining and coelocytic morphology as potential predictor of the clinical outcome for cervical low-grade squamous intraepithelial cell. Ini penelitiannya cukup berbeda dengan penelitian yang akan kita lakukan dan di sini dikatakan memang bisa menjadi hasil yang baik jika dilakukan dual staining atau dua perwarnaan yaitu P16 dan Ki67. Nah, ini penelitian berbeda secara penyakitnya dan ada tambahan marker di sini dan tidak menghubungkan dengan koilosid. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada protein P16, tadi sudah sempat saya bahas di awal terkait fungsinya adalah sebagai penghambat siklus sel. Jadi memang menjadi regulator penting yang menahan nantinya progresi siklus sel, terutama di fase transisi G1 dan fase sintetis melalui hambatan dari
CDK4 atau 6. Nah, beberapa temuan juga mengaitkan ekspresi berlebihan P16 ini pada kondisi-kondisi seperti penuaan sel dan juga tumorigenesis. Jadi pada KA sendiri nantinya yang berkaitan dengan P16 ini karena memang ada onkoprotein E6 dan E7 yang menghambat jalur P53 dan PRB tadi. Nah, kalau dilihat gambar di sini adalah yang merah ini seperti sinyal-sinyal yang berfungsi sebagai rem, sedangkan yang hijau ini adalah yang ibaratnya yang akan memacu siklus sel. Nah, P16 mempunyai aktivitas langsung terhadap CDK4 untuk menghambat sehingga tidak terjadi aktivitas pembelahan atau siklus sel yang berlebihan. Nah, nantinya ekspresi berlebihan P16 yang terdeteksi pada imunohistokimia ini akan bisa dipakai untuk marker aktivitas HPV onkogenik dan derajat progresi lesi. Kemudian kita masuk ke variabel lain yaitu koilosit. Nah, saya akan langsung masuk ke patogenesis dan mekanisme terbentuknya. Jadi kita ketahui bahwa koilosit adalah sel epitel yang memiliki halo di sekitar inti sel dengan ciri khas biasanya inti selnya lebih gelap, tepinya tidak rata dan ada rongga jernih seperti gambar yang ditampilkan seperti ini dan biasanya lebih mengkerut intinya. Kemudian ini memang sudah diketahui bahwa koilosit sendiri menjadi sampel diagnosis yang cukup penting, indikator penting untuk infeksi HPV. Kita ketahui bahwa virus HPV masuk ke sel basal, lalu menghasilkan beberapa protein yang tadi, kemudian nantinya bisa merusak rangka sel dan menciptakan rongga perinuklear halo. Untuk signifikansi klinis, ini koelositosis menunjukkan infeksi HPV yang biasanya bersifat sementara. Jadi sistem imun bisa menghilangkan virus ini sekitar 18 bulan. Namun juga ada yang nantinya akan menimbulkan gejala. Kemudian ada kondisi-kondisi infeksi yang menetap, ini dikaitkan dengan berbagai jenis kanker, terutama kanker serviks biasanya. Nah, beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa penemuan koilosit pada penelitian karsinoma sel squamosa kepala dan leher, ini jika koilositnya ditemukan dan mengarah bahwa penyebab dari karsinomanya adalah HPV, ini angka harapan hidupnya lebih baik dibandingkan yang penyebabnya non HPV. Sehingga di penelitian lain juga ditemukan bahwa koilosit walaupun memang tidak umum, ini biasanya seringnya ditemukan pada sitologi anus maupun juga serviks bisa. Pada penelitian kanker penis ini temuan koilosit temuan koilositosis juga menjadi salah satu prediksi. Jadi jika tidak ada koilositosis, ini dapat memprediksi bahwa sudah terjadi metastasis kelenjar getah bening. Kemudian penelitian lain pada kanker penis dan payudara ini menunjukkan bahwa temuan koilosit tidak terlalu bermakna, jadi tidak ada makna lain selain hanya menunjukkan infeksi HPV. Kemudian masuk ke pembahasan terkait penyakitnya. Kondiloma acuminata ini merupakan penyebab dari kondisi IMS yang diakibatkan oleh biasanya HPV tipe 6 dan 11. Dan 90% dari semua kasus terjadi juga pada usia puncak yaitu 20 sampai 24 tahun. Untuk rasionya sendiri disebutkan ini sebanding 1:1 dan insidennya 13 juta per tahun di Amerika Serikat. Untuk faktor risiko utama ini banyak pasangan, kemudian merokok termasuk imunitas menjadi faktor risiko yang juga cukup penting. Nah, tipe lain juga bisa ditemukan dan ini berkaitan dengan penyebab kanker anus, orofaring, dan juga serviks. Berikut adalah patogenesis yang lebih detail untuk di sini saya tampilkan. Jadi pada saat terjadi abrasi atau perlukaan karena HPV baru bisa masuk ke dalam kulit melalui luka atau jalan masuk port de entry-nya dan langsung menginfeksi bagian sel basal keratinosit. Nantinya terjadi replikasi virus E6 dan E7 dan kemudian strain HPV biasanya memang bisa E6 dan E7 ini bisa terjadi juga di tipe-tipe 6 dan 11, tapi lebih sering di tipe 16 dan 18. Nantinya gambarannya untuk tipe 6, 11 ini bisa biasanya lebih ke jinak, kemudian 16, 18 berarti resiko tinggi. Dan E6, E7 yang tadi inaktivasi P53 dan RB ini menyebabkan proliferasi tak terkendali sehingga menampilkan klinis seperti lesi eksofitik cauliflower atau juga bisa tampilannya datar. Nah, diagnosisnya biasanya memang melalui klinis saja dan juga melalui biopsi biasanya bisa ditemukan kolositosis dan akatosis. Kita masuk ke landasan teori. Di sini yang saya
jadikan sebagai landasan teori, yaitu yang pertama, P16 merupakan biomarker imunohistokimia yang mencerminkan gangguan regulasi siklus sel akibat aktivitas onkoprotein HPV. Kemudian koilosit adalah perubahan sitopatik kas infeksi ditandai oleh HPV, oleh halo perinuklear, inti membesar, hiperkromasia, dan kontur inti irregular. Pada kondiloma acuminata, koilositosis lebih menonjol pada infeksi HPV resiko rendah, sedangkan ekspresi P16 yang kuat atau difus cenderung pada HPV risiko tinggi. Perbedaan antara ekspresi P16 dan jumlah koilosit tidak selalu searah, yaitu semakin tinggi P16 tidak selalu menunjukkan banyak koilosit, sehingga korelasi keduanya perlu dinilai. Berikut adalah kerangka teori izin uh, saya perbesar sedikit. Ini kita mulai dari infeksi HPV yang menginokulasi epitel dan terjadi replikasi di lapisan sel basal, kemudian integrasi materi genetik ke sel inang sehingga dari sini mulai aktivasi dari virusnya yang mengaktifkan gen E6 dan E7. Kemudian di sini menginaktivasi tumor supresor gen yaitu P53 dan inaktivasi RB. Kemudian nantinya kondisi ini akan menyebabkan peningkatan volume sel sehingga tampak gambarannya akantosis, papiloma, parakeratosis di histopatologi. Kemudian juga perubahan morfologi seperti koilosit bisa kita lihat ciri-cirinya di sini. Kemudian peningkatan proliferasi ini juga bisa menyebabkan feedback positif terhadap nantinya pemeriksaan P16. Karena P16 sendiri sebenarnya tujuannya protein yang tadi menjadi rem. Kemudian nantinya kondisi inilah yang akan menampilkan klinis dari penyakit kondiloma acuminata dan penegakan diagnosisnya bisa secara klinis dan juga histopatologis. Untuk kerangka konsep di sini hanya karena hubungannya korelasi, jadi hanya dari variabel ekspresi P16 mempunyai korelasi dan arahnya itu nanti akan saya sampaikan di hipotesis dengan jumlah koilosit. Kemudian ada beberapa variabel perancu yang nantinya bisa dilakukan penilaian seperti usia, jenis kelamin, dan HPV yang dengan beberapa tipe. Untuk hipotesis penelitian yang saya sampaikan di penelitian ini adalah terdapat korelasi kuat dengan arah negatif antara ekspresi P16 dengan jumlah koilosit pada lesi kondiloma acuminata. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian, yaitu yang pertama, rancangan penelitiannya di sini adalah penelitian korelatif dengan desain cross-seksional dan data penelitian diperoleh secara retrospektif, diperoleh dari rekam medis dan preparat blok parafin pasien terdiagnosa kondiloma acuminata di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Kemudian waktu penelitiannya ini dilakukan di instalasi patologi anatomi pada bulan Mei sampai Juni 2026. Untuk populasinya di sini adalah pasien kondiloma acuminata yang berobat di poliklinik kulit dan kelamin periode tahun 1 sampai 1 Januari 2017 sampai Desember 2024. Kriteria inklusinya di sini adalah sampel preparat dari blok parafin pasien terdiagnosis kondiloma acuminata yang terdata di register Departemen PA. Untuk eksklusinya di sini ada 3, yaitu sampel dengan luasan area tumor yang tidak adekuat. Jadi kurang dari 5 pandang besar, 5 lapang pandang besar pembesaran kuat. Kemudian preparat blok parafin dengan area nekrosis dan perdarahan yang luas, kemudian preparat blok parafin yang tidak dilakukan pemisahan genotyping. Untuk besar sampel, di sini koefisien korelasinya diambil yang 0,44, jadi ini adalah rumus yang tetap untuk penelitian korelasi. Jadi 0,44 ini berdasarkan dari penelitian yang mirip sebelumnya tadi yang ditampilkan di tabel di awal. Jadi diambil 2/3 dari hitungan penelitian sebelumnya yang hampir serupa. Nah, dari perhitungan ini didapatkan besar sampelnya adalah 50. Pengambilan sampelnya akan dilakukan dengan teknik konsekutif sampling sampai memenuhi minimal dari perhitungan sampel berikut. Untuk variabel dan definisi operasional, yaitu yang pertama variabel bebas, di sini adalah ekspresi P16, di mana secara definisi operasional ekspresi P16 adalah pada jaringan resi kondiloma acuminata yang dinilai melalui pemisahan imunohistokimia berdasarkan pola dan luas perwarnaan nukleus dan sitoplasma pada epitel squamosa. Indikatornya nanti akan memakai skala ukur ordinal yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk variabel terikat yaitu
kolosit atau jumlah kolosit ini yang dihitung pada preparat HE yang nantinya dilihat pada lapisan epitel squamosal kemudian dilakukan pembesaran 400 kali dihitung pada 5 lapang pandang. Eh, Kemudian indikatornya ini rata-rata per 5 lapangan pandang dengan pembesaran kuat, skala ukurnya adalah rasio. Berikut adalah alat dan bahan. Ini menyesuaikan dengan pemeriksaan untuk imunohistokimia, yaitu pewarnaan P16. Kemudian prosedur penelitian ini adalah perekrutan subjek, pelacakan sampel, pengambilan karakteristik, dan penapisan subjek. Kemudian nantinya dinilai oleh dokter spesialis patologi anatomi. Untuk P16-nya skornya 0 sampai 3 tadi. Kemudian identifikasi kolosit juga akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Kemudian analisis data yang pertama akan dilakukan analisis data univarian untuk deskripsi variabel penelitian. Kemudian di sini dilakukan untuk kepentingan karakteristik dari subjek penelitian. Kemudian data skala numerik akan ditampilkan dalam tabel rata. Kemudian data kategorik akan ditampilkan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan persentase. Kemudian tetap akan dilakukan reliabilitas interobserver, yaitu pada dua pengamat, yaitu dokter spesialis patologi anatomi dengan pengalaman minimal 2 tahun. Kemudian variabelnya akan dianalisis dengan uji kappa untuk variabel kategorik dari P16. Kemudian jika untuk analisis dari jumlah kolosit, karena ini merupakan variabel numerik, ini akan diuji dengan interclass coefficient correlation atau ICC. Kemudian analisis data akan dilanjutkan dengan uji hipotesis. Ini akan menggunakan, karena ini memang uji dengan sampel 50, maka untuk variabel berskala numerik ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian jika terdistribusi normal akan memakai uji korelasi persen. Kemudian jika tidak normal akan memakai uji korelasi Spearman. Kemudian nantinya akan dilaporkan signifikansi korelasi nilai P dan koefisien korelasi R. Untuk kelayakan etik, ini penelitiannya dilaksanakan setelah memperoleh surat persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan dan Kedokteran di Fakultas Kedokteran. Kemudian semua data dan informasi didapatkan akan dijaga kerahasiaannya, hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Berikut adalah alur penelitian, kurang lebih seperti yang sudah saya jabarkan di bab 3 tadi. Terima kasih Prof. Tribawa dan juga Dr. Nurwestu, Dr. Vero, Dr. Satiti, dan Dr. Hangporo. Mohon asupannya. Ya, terima kasih, Dokter Ai. Ya. Yang berikutnya, nah ini waktunya pas nih, masih sisa menahan. Berikutnya mungkin ada komentar dari mahasiswa yang hadir kalau ada. Silakan. Nggak ada ya. Silakan. Ada? Hmm, belum ada nih. Baik, kalau begitu langsung saja ke penguji. Ini Dokter Hengki, monggo Dokter Hanggoro dipersilahkan ya untuk Ya, memberikan masukan, pertanyaan atau kontribusi. terima kasih Prof. Tri. Mohon maaf ini saya ganti device karena yang satunya kurang stabil. Ya. Apakah Monggo suara saya silakan. bisa terdengar? Bisa, sakit, sakit. Iya. Oh ya, Ji. Terima kasih. Selamat kepada Dokter Ai ya yang terkait dengan oilosit dan juga P16 ya. Mungkin saya akan berkomentar dari latar belakang dulu ya. Untuk latar belakang itu mungkin akan lebih baik apabila kita menambahkan data yang dari Indonesia ya. Yang dari Indonesia itu seperti apa beban penyakit kondiloma acuminata ini. Begitu. Itu hanya komentar saja supaya nanti latar belakangnya lebih kuat ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan kalau P16 itu mohon maaf ini ada yang suara Mohon bocor ada ya. yang bocor Bu Widya. Ya. Ji, mohon bisa di mute dulu. Silakan, Ya, silakan. ampun. Ji, untuk P16 itu kalau di CA penis terus kemudian
CA cervix itu kan berhubungan dengan infeksi HPV yang resiko tinggi. Ya, jadi kalau P16-nya positif berarti dia nanti akan berkorelasi atau berhubungan dengan infeksi HPV yang resiko tinggi atau high risk ya. Nah, tetapi pada penelitian ini kan P16-nya nanti akan dikaitkan dengan kondiloma acuminata, di mana kondiloma acuminata itu kan umumnya berkaitan dengan HPV yang resiko rendah ya. Nah, bagaimana nanti Dokter Ai ini bisa mengkaitkan gitu antara P16 dengan yang resiko rendah gitu. Nah, harapannya apa? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Dokter Ai. Baik, terima kasih Dokter Hanggoro untuk tanggapan dan pertanyaannya. Izin mencoba menjawab dokter dan prof sekalian. Jadi memang seperti yang sempat tadi disampaikan dokter, untuk penyebab dari HPV, penyebab dari kondiloma acuminata biasanya memang tipenya adalah yang 6 dan 11 di mana dikategorikan sebagai yang jinak. Nah, namun pada kondisi di lapangan kita sering menemukan beberapa tipe yang juga tipe jinak seperti tipe ganas seperti itu dokter pada pemeriksaan genotyping. Nah, sehingga ini menjadi acuan kita untuk bisa melihat bagaimana tampilan atau perwarnaan dari P16 pada lesi-lesi yang pada pemeriksaan genotypingnya itu didapatkan genotype yang ganas seperti itu dokter. Kemudian juga sebenarnya ada beberapa teori yang mengatakan bahwa dari fenotype atau dari klinis pun misalnya kita melihat klinisnya itu rata dan lebih hiperpigmentasi, itu juga bisa mengarah kepada KA yang mungkin akan menjadi progresif atau menjadi ke arah ganas, sehingga mungkin saja nantinya pada saat pemeriksaan genotyping lesi-lesi seperti ini didapatkan hasil tipe yang ganas. Jadi P16 tetap mempunyai ruang untuk bisa diperiksakan di eh, penyakit kondiloma acuminata, mengingat genotipnya yang tadi bisa berbeda, tidak hanya jinak. Seperti itu mungkin dokter. Mohon asupannya dokter. Oke, artinya ini nanti yang diambil sampelnya adalah semua kondiloma yang sudah di genotyping terlebih dahulu atau gimana dok? Iya dokter, jadi kita prioritaskan yang sudah ada PCR-nya. Hmm. Jadi tadi walaupun memang tidak kita masukkan ke dalam inklusi utama karena memang ini bukan variabel yang akan dicek untuk yang PCR, tapi kita masukkan di eksklusi. Eksklusi tadi kita sebutkan jika tidak ada pemeriksaan PCR-nya, jadi kita keluarkan dari sampel seperti itu dokter. Hmm. Oke, tetapi kan nganu ya dok, koilosit kan bisa muncul juga pada HPV yang jinak maupun HPV yang high risk ya. Nggih, betul Kenapa dokter. kenapa tidak semuanya aja diperiksa gitu? Em, Karena sebenarnya kan untuk gold standar gold standar diagnosis itu masih high risk menggunakan data PCR yang jadi dokter. Jadi untuk PCR-nya tetap harus Hmm. dipertimbangkan ada di dalam sampel-sampel yang akan kita periksa karena untuk memastikan. Eh, jadi memang kita akan memeriksakan semua kondiloma acuminata baik genotype jinak dan ganas. Namun dengan catatan nanti Hmm. memang kita juga bisa melihat data genotypingnya seperti itu, dokter. Mohon asupannya, dokter. Oke, iya. Hmm. Sebenarnya gini, kalau di DV itu apakah semua kondiloma itu rutin dilakukan genotyping ya? Tidak rutin semua, dokter, tapi hampir cukup sering dilakukan. Hmm. Oke, terus nanti yang kondiloma acuminata yang tidak di genotyping di exclude gitu ya? Iya, masuk ke dalam eksklusi, dokter. Kenapa nggak gini aja? Misalnya kondiloma acuminata nanti dikumpulkan dari sekian sampel gitu ya, dan semuanya di genotyping gitu. Baik, dokter, nanti akan kami pertimbangkan Di dan awal, diskusikan maksudnya dengan kan pembimbing. kita kita kan bisa dari blok parafinnya itu kemudian di genotyping semua supaya nanti tahu kan ini
yang resiko rendah, atau ada yang mix, ada yang apa namanya malah justru sebenarnya dia high risk tetapi klinis munculnya sebagai kondiloma gitu kan, ada juga kadang yang seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ini nanti berarti dokter kan mengambil semua kondiloma gitu ya. Nah, kondiloma ini kan terjadi karena infeksi menular seksual gitu ya. Nah, pola apa namanya? Pola hubungan seksualnya itu apakah dicari datanya apa enggak ya? Karena kan Oh, mungkin berpengaruh ya. oke. Izin dokter untuk data eh, penunjang terkait aktivitas seksual dan lain-lain itu biasa kita memang ada di data rekam medis. Nah, nanti ini memang akan dipertimbangkan Hmm. untuk bisa dilihat kaitannya dan signifikansinya sebagai data karakteristik dari pasien-pasien yang kita jadikan sampel seperti itu dokter. Cuma memang ada beberapa yang bisa saja tidak ada kelengkapan datanya terkait aktivitas seksualnya, itu mungkin tidak kita jadikan sampel kita, dokter. Hmm. Seperti itu, dokter. Oke. Terus ya, terus satu lagi, biasanya sih pasien-pasien kayak gini itu juga ini ya, apa namanya, berkaitan dengan HIV/AIDS. Nah, pada pasien dengan HIV/AIDS itu kan imunnya berbeda ya. Sistem imunnya itu ya beda lah dengan yang pasien-pasien tanpa HIV/AIDS gitu ya. Nah, apakah dokter nanti juga akan mengeksklud hal ini gitu? Karena barangkali nanti respon terhadap virusnya kan juga lain ya. Nah, bagaimana dok? Oke, baik dokter. Untuk awal memang kami tidak melakukan eksekusi terhadap HIV tersebut, dokter. Namun terkait nantinya HIV ini bisa menjadi variabel perancu seperti yang dokter tadi sampaikan, karena memang imunitas dan lain-lain tentu sangat berpengaruh terhadap klinis dan tampilan dari lesi atau lama kronisnya infeksi KA-nya seperti itu, dokter. Jadi kondisi KA-nya. Jadi nantinya untuk mengantisipasi kondisi HIV ini sebagai variabel perancu, kami memilih untuk melakukan penilaian di akhir seperti itu, dokter. Jadi tidak dieksklusikan di awal terkait memang nantinya akan lebih mengkerucutkan jumlah sampel. Jadi nanti akan dianalisis di akhir untuk variabel perancunya seperti itu, dokter, untuk HIV-nya dan beberapa variabel Hmm. perancu lainnya Ya. seperti yang ditampilkan di tadi kerangka teori tadi, kerangka konsep, dokter. Nah, turun asupannya, dokter. Hmm. Oke. Ya, berarti nanti jadi variabel perancu ya, infeksi-infeksi yang lain ya. Hmm. Ya, saya Ya. saya membayangkannya itu soalnya kalau di teman-teman DV itu penyakitnya sudah ruwet banget gitu. Karena ya eh, ya dari apa namanya, dari pola hubungan seksualnya, kemudian apa namanya, infeksi-infeksi lain yang mungkin muncul ya karena ada HIV/AIDS, terus kemudian karena akan memicu infeksi oportunistik yang lain macam-macam sekali, sehingga mungkin sih itu akan ada kaitannya nanti dengan ekspresi P16 yang akan diteliti oleh Dokter Ai. Oke, mungkin dari saya itu saja, Prof. Tri. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dokter Haji. Atau kawan atas masukannya. Mudah-mudahan nanti bisa dipertimbangkan oleh Dokter Ai dan juga pembimbing ya. Selanjutnya Dokter Satiti, monggo mohon masukan itu. Atau nuwun. Eh, matur nuwun Prof. Tri. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Prof. Tri dan yang lain. Oke, Kalau sangat jelas. wajah saya belum lupa, tak, Prof. Tri? Boten. Ji. Eh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter Ayi, Kepanggih malih. nggih. Dokter Ayi, selamat sudah sampai pada proposal, seminar proposal untuk MS-nya. Terima Eh, kasih. Ini kalau diizinkan Prof. Tri dan juga pembimbing dan penguji, saya sedikit
memberikan masukan untuk tata tulis, boleh nggih Prof Tri? Dan nanti Oke, saya. nggih, ngoten. Eh, tapi semua masukan dari saya tetap penentunya nanti pembimbing dan juga Prof Tri sebagai Ketua Dewan Penguji. Nggih. Dr. Ai yang pertama mengenai latar belakang, karena Dr. Ai adalah calon dermatolog, maka memang lebih fokusnya sebenarnya ke dermatologi. Jadi PA ini hanya pendukung dari apa yang menjadi problem dalam menata laksana secara klinis. Nah, di dalam membuat eh, latar belakang memang Dr. Ai sudah menentukan apa itu kondiloma, kemudian prevalensinya seperti apa, seperti disampaikan Dr. Hanggura untuk memastikan bahwa ini penting untuk diteliti. Namun tiba-tiba di halaman 2, Dr. Ayi kalau bahasa Inggrisnya mak bedunduk gitu langsung ke koilositosis, kemudian ke gen P16 INK 4A gitu. Nah ini menurut saya kurang runut ya dok. Jadi dokter harus menyampaikan dulu untuk mencapai koilosit itu seperti apa sebetulnya. Kemudian untuk terjadinya gen P1 itu hubungannya bagaimana. Jadi patogenesis itu sebaiknya dimasukkan sedikit di dalam latar belakang untuk mencapai pada perubahan sitologi maupun perubahan protein. Nah, ini tidak ada sama sekali, kemudian tiba-tiba langsung pindah alinea untuk menjelaskan koilosid dan gen. Itu menurut saya kalau baca novel itu nggak nyaman gitu nih. Kemudian di saya urutkan saja di pertanyaan ini Dokter Ayi menghitung jumlah ekspresi proteinnya ya dok, yang P16 itu. Oke, Jumlahnya, dokter. bukan ekspresinya ada atau tidak nih. Iya, ekspresi dan gradingnya dokter. Jadi di Rating ada 0 sampai derajatnya. 3 itu nih. Oke, betul dokter. Jadi mungkin juga konsistensi penulisan ya, misalnya di tujuan umum menyatakan ekspresi, kemudian di tujuan khusus menyatakan jumlah ekspresi. Nggih. Kemudian istilah grading, jumlah, kemudian itu juga berubah-ubah dari halaman ke halaman. Itu kalau bisa dikonsistensikan. Nggih. Kemudian tadi Dokter Hanggoro kan mengamati ini untuk grade dilakukan genotyping atau tidak. Kalau kalau saya membaca proposalnya memang Dokter Ayi harus menyampaikan sebetulnya kalau kita menuju ke genotyping saja kan sudah tahu oh ini risiko ganas, hati-hati kan begitu. Nah, tapi Dokter Ayi mau melihatnya markernya itu di imunohistokimia. Jadi membandingkan koilusitnya itu di imunohistokimia. Nah, apakah imunohistokimia ini lebih murah dibanding genotypingnya? Jadi sebenarnya kan ini risetnya bisa hubungan koilusit dengan genotype. Kalau meskipun di dalam eh, Dr. Anggoro tadi sampaikan kebanyakan P16 ini kan pada kanker-kanker ya, yang jelas itu risiko tinggi. Kemudian, nah, tetapi pertanyaannya kan apakah pada kondiloma yang notabene lebih banyak risiko rendah ini eh, terbaca koilusit jumlahnya nanti itu menentukan bahwa kalau jumlah sekian IHA P16-nya itu tinggi, itu kemungkinan ini HPV-nya ganas itu. Jadi ini apa ya, penekanan-penekanan itu harus terlihat dengan jelas ya Dokter Ayu menurut saya. Kemudian untuk tabel sebaiknya tidak terpotong ya Dokter Ayi sehingga saya membacanya itu kebingungan gitu ya. Jadi yang misalnya penulis pertama penelitian jurnal pertama itu isinya itu nggak nyambung gitu. Nah, kemudian untuk tinjauan pustaka Dokter Ayi, kalau boleh para pembimbing, karena Dokter Ayi adalah calon dermatolog, maka saya menyarankan tinjauan pustaka itu dimulai dengan kondiloma dulu.
bukan dengan protein P16 dulu, kemudian eh, s- koilosit seperti itu. Karena ini mungkin pemikiran orang PA ya, orang PA itu langsung pada selulernya gitu. Tapi dari kami adalah klinis, kemudian apa yang terjadi di dalam infeksi HPV secara sitologis, kemudian secara imunologis. Nah, kalau boleh saya mengusulkan bahwa tinjauan pustaka itu dimulai dengan kondiloma acuminata, barulah bagaimana patogenesisnya, kemudian apa yang terjadi pada sel keratinosit kok sampai muncul koilosit, kemudian apa yang terjadi protein-proteinnya sehingga kok muncul P16-nya seperti itu, Dok. Dan dokter juga harus menyampaikan dengan jelas sebenarnya P16 dengan P16 INK4A itu sama atau beda gitu. Karena di situ bolak-balik gitu ya, P16, P16 INK4A, tapi tidak dijelaskan lebih dulu. Sehingga yang membaca ini akan paham, oh ini sama, oh ini beda gitu nih. Karena yang dilihat nanti adalah yang spesifik, yaitu P16 INK4A. Itu kemudian juga kalimat-kalimat di dalam itu agak membingungkan ya kalau saya bilang. Eh, jadi saya sudah coret-coret, nanti Dokter Ai bisa membacanya. Kemudian eh, ke intinya nih dari penulisan ini, yang pertama di mungkin saya ke konsepnya. Di kerangka konsep, Dr. Ayi menuliskan ekspresi P16INK4A, kemudian hubungannya atau korelasi ya, korelasi timbal baliknya itu dengan jumlah koilosit. Tapi juga Dr. Ayi itu memasukkan confounding variabel di dalam konsepnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, eh, fungsi dari confounding variabel dimasukkan itu apa? Dan Dr. Ayi atau akan mengapakan confounding tersebut? Mungkin itu bisa dijelaskan dulu, Dok. Baik, terima kasih Dokter Satiti untuk masukan, arahan, dan juga pertanyaannya. Untuk masukannya nanti akan saya diskusikan dengan pembimbing saya. Kemudian terkait penulisan juga akan saya perbaiki, dokter, terkait runutannya dan beberapa masukan tadi. Maaf, Dokter Ayi, ini dulu bisa dijawab. J, kemudian untuk confounding variable ini sebenarnya tadi tujuannya adalah untuk menampilkan bahwa memang masih dipertimbangkan faktor variabel perancu yang memang akan terjadi pada saat pengambilan sampel, dokter. Jadi nantinya akan dianalisis juga jika ditemukan faktor dari perancu tersebut, sehingga menurut kami ini perlu ditampilkan di kerangka konsep juga, dokter. Mohon asupannya, dok. Berarti ini kalau ditemukan berarti tidak dibuang kan? J, karena kalau dibuang mengkhawatirkan nanti jumlah sampelnya akan lebih sedikit, dokter. Nah, tadi Jadi kan akan harusnya bisa jawab Dokter Hanggoro pertanyaan tuh. Kan beliau J, bertanya tentang HIV, tentang itu. J, Nah, maka J. Dokter Ayi saya mohon itu menambahkan di tinjauan pustaka mengapa faktor-faktor ini menjadi confounding. Nah, Dokter Ayi Baik. memberikan panah itu di dua, bahwa confounding ini mempengaruhi ekspresi maupun mempengaruhi jumlah. Itu harus jelas di tinjauan pustaka, sehingga konsep Dokter Ayi atau ini masuk di teori itu, oh benar ini mengganggu di jumlahnya. Oh, yang satu mengganggu di proteinnya. Ya, kalau kita buka banyak referensi sebetulnya Dokter Ayi, apa saja sih yang meningkatkan virus sehingga meningkatkan koilosit. Nah, itu ada faktor-faktor risiko. Nah, itu harus dimasukkan di dalam tinjauan pustaka. Kemudian kalau ini juga akan diteliti, apalagi dianalisis, nanti harus didefinisi operasionalkan. Jadi, kalau itu tidak ada penjelasan mengenai definisi operasionalnya.
Jadi dari kriteria inklusi pun akan menjadi bingung Dokter Ayi. Dokter Ayi itu mau mengambil sampel bloknya dulu, kemudian merunut ke belakang tentang confounding ini, atau medical record dulu, yang seperti apa kalau medical record pasien. Jadi ini harus ada di bayangan dulu. Saya akan mengambil apa? Karena tadi hubungannya dengan apakah ini blok yang sudah di genotyping. Itu pertanyaan Dokter Hanggoro itu menentukan bagaimana nanti runutannya saya mau mengambil data, mau di bloknya untuk mengeksklusi inklusi atau mau di medical record. Karena di medical record kan juga ada bahwa ini di PA, ini di genotyping, ini tidak, kan ada juga gitu. Nah, ini sehingga kriteria inklusi eksklusinya itu sudah jelas, Dok. Jadi dokter mungkin karena di sini inklusinya pas yang pertama pasien didiagnosis kondiloma di poli, tetapi yang kedua diagnosis kondiloma itu harus histopatologi. Kemudian yang keempat rekam medis memuat riwayat terapi, genotype. Jadi em, apa ya? Berputar-putar gitu di inklusi eksklusi. Monggo dijelaskan misalnya dari medical record itu dirampungkan dulu apa yang dikehendaki dari medical record, kemudian apa yang dikehendaki dari blok atau histopatologi. Kemudian juga kriteria eksklusi disebutkan bahwa preparat didominasi ulkus, nekrosis, tidak terdapat epitel squamosa yang cukup. Karena ini kita harapkan hasil riset ini kan bisa ditiru atau dilanjutkan penelitian lain. Kalau kita mengatakan membaca preparatnya itu epitelnya harus cukup, definisi cukup itu harus jelas. Ya. Apakah dia harus terlihat apanya, kemudian berapa luas, seperti itu. Kalau di PA memang ada kriteria itu harus disampaikan gitu. Ini saya urut aja supaya nggak kelewatan. Kemudian koefisien korelasi dokter tadi mengatakan 0,44 dasarnya adalah penelitian sebelumnya. Mohon dicantumkan penelitiannya siapa itu. Sehingga kita tahu publikasi dari penelitian itu memang bagus atau tidak sehingga diambil angka ini karena itu menentukan jumlah sampel yang nanti apakah bisa digeneralisata. Kemudian definisi operasional tadi saya sampaikan kalau ekspresi P161 itu ordinal ya dok, 0,1. Nah kalau yang jumlah koilosit kok rasio itu gimana dok? Yang Hmm. rasio nanti angkanya Karena gimana? ya angkanya masih memang belum kita tentukan dokter, tapi akan dalam bentuk angka. Jadi dia masuk ke kategori numerik Ya dan tulis saja bentuknya numerik rasio. perkara nanti di Oke, baik dokter. kalau rasio menjadi bingung kita rasio itu 1:2 atau 2. Oke, baik dokter. Jadi, kemudian jadi prosedur penelitian karena di awal dokter mengambilnya kayaknya di medical record poliklinik dulu baru ke blok ya. Itu harus diperjelas itu. Kemudian untuk penghitungan koilosit di halaman 30 nomor D dok. Lapangan pandang dipilih secara sistematik. Kembali saya sampaikan karena ini nggak bisa ditiru kalau bilang sistematik. Yang disebut melihat koilosit sistematik itu seperti apa menggesernya. Kalau Prof. Tri ini pakarnya ya. Kalau melihat kuman digesernya jelas nggih Prof. Ke kanan berapa kali turun gitu nggih Prof. Atau zigzag gitu. Oke, Ini ahlinya Prof. terus Tri. Nah, untuk karena gigi, ini nggih, Prof. Karena ini sangat-sangat berpengaruh di hasil. Karena kita ngitungnya koilosit. Kalau kita bilang sistematis, kita harus tahu sistematisnya PA untuk melihat itu bagaimana. Mungkin teman-teman PA tahu, tapi teman DV nggak tahu. Maka ini harus dijelaskan. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang ambigu atau membuat orang bingung. Ini nanti aku mau piye yo.
maju sik, mundur sik, nengen sik, ngiwo sik gitu. Berapa kali ke kanan, berapa jarak ke kiri. Nah, itu kalau dibilang sistematis, kalau ada buku panduannya, monggo itu lebih baik disampaikan. Kemudian di dalam definisi operasional, Dokter Ayi tidak menjelaskan ini nanti penelitinya berapa gitu ya. Hanya mengatakan ahli PA yang sudah bekerja 2 tahun. Tetapi tiba-tiba di reliabilitas Dokter Ayi menghitung kapal. Jadi ini harus sesuai ya Dokter Ayi. Di depan operasional itu ya operasional sampai siapa yang membaca, kriterianya seperti apa, kemudian baru karena ada 2, itu nanti ada dilakukan tadi reliabilitas Oke. interobserver ya. Ya. Sehingga eh, nanti yang kadang-kadang kalau meskipun kapalnya itu memenuhi, misalnya menghitung jumlah dok, jumlahnya ada yang bilang, oh ini 20, kemudian yang satunya 22. Dokter akan mengambil yang mana? Itu juga harus jelas. Apakah observer 1 atau observer 2 nantinya. Nah ini mungkin ada teorinya, nanti mohon bantuan dari teman-teman yang lain yang ahli di dalam ini, terutama Prof. Tri. Kemudian ya tadi variabelnya kategorik dan satunya numerik ya, jumlah absolut ya. Ini nanti mungkin di analisisnya harus jelas nih dok. Karena di analisis uji hipotesis disebutkan variabel penelitian ini variabel berskala numerik sehingga pakai ini. Jadi nanti skalanya harus di ditentukan dengan pasti dulu baru bisa memilih analisis statistiknya ya dok. Iya. Kemudian di alur juga akan menjadi rancu dok, karena dokter memulai dengan pasien kondiloma. Jadi kalau melihat alur, ternyata dokter ngambilnya di medical record dulu. Karena yang diinklusi eksklusi adalah medical record status pasien, bukan status blok PA. Nah, nanti blok PA-nya ini di eh, di apa ya? Dipilih-pilih lagi atau tidak, karena di dalam alur ini tidak terlihat. Jadi inklusi eksklusinya itu ada di statusnya atau di blok parafinnya. Itu kalau dua-duanya nanti juga harus kriteria inklusi eksklusi medical record atau persyaratan di medical record itu harus bisa jadi 2 nih alurnya gitu dok. Itu dari saya, mohon maaf kalau agak banyak Prof. Tri menyita waktu. Jadi, Terima kasih banyak. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nuwun Dokter Satifi. Cukup banyak ini Dokter Aik, dan itu saya kira esensial beberapa terkait penulisan dan metode. Kalau boleh saya masuk juga, sebenarnya memang salah satu yang belum kelihatan itu adalah sebenarnya kan Dokter Aik itu ini hanya mau melihat 2 metode di sisi PA saja, ataukah mau masuk ke klinisnya juga, kan gitu. Karena kalau mau menambah complicated nih, kalau mau menambah complicated adalah begini. Yang dilakukan oleh Dokter Ai ini adalah menggunakan sampel biologi tersimpan, ya kan? Nah, sampel biologi tersimpan itu sebenarnya itu yang dipunyai ini adalah yang leftover ya, bukan itu bukan untuk penelitian, tapi pasien diambil biopsinya, kemudian sisanya disimpan oleh dokternya. Kemudian dokternya ingin melakukan penelitian atas spesimen yang simpanan tadi, gitu ya Mbak Dokter AI, Oh, ya kan? iya, iya dokter yang sudah dibiopsi pada intinya dokter. Bisa Iya, iya. blok ya, Prof. Oke, jadi blok. Bisa. Oke. Heeh. Tadi
Nggih, nanti akan jadi pertanyaan di Komisi Etik sih, Dokter Ai. Ini sebenarnya Dokter Ai punya izin nggak untuk menyimpan? Yang pertama, itu sampel sisa untuk diagnosis kan. Hmm. Yang kedua, ada izin nggak untuk menganalisis lebih lanjut atas sampel sisa yang disimpan tadi, ya gitu. Nah, makanya di Sarsito kan sudah ada blanket consent, ada apa? Ada consent pada saat masuk. Nah, itu sebenarnya harusnya menjadi titik masuk yang pertama, Dokter Ai. Ya, screeningnya adalah pasien kondiloma CA, kondiloma acuminata yang mengizinkan sampelnya dilihat dulu. Itu pertama masuknya. Itu kalau tidak, nanti kan berarti penjaringan dianggap sebagai menyalahi tidak sesuai dengan kaidah etika karena memanfaatkan sampel sisa yang tidak diikhlaskan untuk disimpan dan tidak diikhlaskan untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi tadi Dokter Satiti menekankan masuknya dari PA dulu melalui screening blok parafin yang tersimpan atau melalui medical record. Kalau saya lebih usul ke medical record, jadi nanti akan kelihatan ya ini adalah pasien kondiloma acuminata dan pasiennya sudah memberikan konsen bahwa ini akan dianalisis lanjut. Tersebut kan tinggal centang tuh itu di kan gitu ya. Ya, pertama. Yang kedua, kalau nanti ternyata dia nggak mencentang untuk boleh menyimpan dan boleh menganalisis kan berarti harus reconsent, harus minta izin, untuk izin lagi. Saya pengen, saya sebenarnya punya nyimpen nih, saya nyimpen punya bapak, punya ibu, tapi saya belum bilang kalau saya mau nyimpen. Boleh nggak sekarang ini saya bongkar, saya analisis ulang, kan begitu. Logikanya begitu ya. Karena apa? Memang ini berkaitan dengan risiko dari si pasien. Saya nggak tahu nih Dokter Satiti dan Bapak Ibu apa, dari DP menganggap bahwa kondilema acuminata ini apakah termasuk yang sensitif, termasuk yang menyebabkan stigmatisasi apa tidak kalau ketahuan orang. Oh, ternyata Pak TW itu punya kondiloma acuminata, saya kan gitu. Itu kan Wah, ya, mengerikan, Februari. loh kan siapa tahu tadinya nggak ada yang tahu terus dibongkar karena saya ikut penelitian dan saya sebenarnya tidak dikasih tahu kalau ternyata sampel saya itu diutek-utek oleh dokter AI. Terus akhirnya keluar keluar inisial TW tadi kan. Nah, oh, ternyata TW itu punya kondiloma, repot nanti. Ini risikonya berarti kan cukup tinggi ya karena bisa menimbulkan stigmatisasi kanker. Jadi monggo nanti dipenggali ulang ya, apakah akan mendesain ulang mulai dari memasukkan tadi variabel apa confounding tadi akan menjadi bagian dari penelitian apa tidak. Kalau melihat di depan nggak pakai itu, hanya membagi pokoknya ekspresi P16 income 4A ini dibandingkan dengan diasosiasikan dengan koilosid pada pasien-pasien kandilema gonata. Kalau yang kayak gitu, mungkin itu bisa tidak perlu memperhitungkan tentang konsen tadi, Dokter Ai. Karena kan tertutup, bahkan identitas pasien nggak tahu, ya kan? Hanya yang dari PA saja, informasi dari sana, tidak meretrieve jenis kelamin, tidak meretrieve hubungan seksual, tidak dan seterusnya. Itu bisa sangat tertutup dan itu tidak perlu konsen dan tidak perlu melihat apa yang bersangkutan pernah mencentang pada saat blanket konsen pada saat dilewat atau tidak. Karena apa? Karena tadi hanya membandingkan, oh ini nggak perlu, bahkan diganti nomor aja udah cukup. Ganti nomor orang itu yang mau dipertimbangkan. Yang kedua, kalau usul saya melihat itu rasanya mungkin perlu dummy table ya, Dokter Ai. Nah, data apa saja yang akan diambil gitu ya. Kalau memang tadi alternatif yang kedua tadi,
untuk membuat penelitian menjadi lebih simpel misalnya. Nah, hanya membandingkan dua data itu, ya sudah, barangkali tidak perlu dummy. Tapi kalau begitu tadi mengasosiasikan usia, jenis kelamin, dan seterusnya, harus ada dummy dan definisi of passion. Sangat, sangat, ya, sangat penting, Niko. Nah, itu saya kira hal-hal itu saja nih, yang saya sampaikan. Tapi Ya. monggo nanti didiskusikan. Nanti ada potensi nanti akan di apa dicermati oleh komisi etik untuk yang konsen dan tidak konsen tadi ya tuh nggih. Atau Ya. nuwun, monggo. Nah, saya Oh, lanjutkan gitu. Atau mau dijelaskan, Dokter Ai, Jeh, direspon. baik, terima kasih Prof sebelumnya untuk masukannya. Terkait sampel sisa tadi, sebenarnya kalau yang akan dimulai adalah memang kita melihat dari blok parafin yang sudah ada yang memang sudah pernah diperiksa untuk HE-nya, gitu, Prof. Dan beberapa ada yang sudah dilakukan memang pemeriksaan P16 terkait pemantauan ke arah keganasannya dan juga genotypingnya juga sudah diperiksa. Jadi nanti akan saya diskusikan lagi dengan pembimbing, Prof. Apakah ini mungkin terkait masalah etiknya nanti akan beresiko tinggi atau tidak. Dan tadi terkait medical record atau dari blok parafin itu juga akan kami diskusikan. Kemudian dummy table itu juga mohon maaf Prof, memang belum saya buat untuk dummy table-nya nanti akan saya pertimbangkan untuk dibuat di presentasi selanjutnya. Ya, Seperti terima itu kasih. Prof. Kalau misalnya cuman indikasi identifikasi variabelnya hanya dua ekspresi P16 INK ini dan jumlah koilosit, ya sebenarnya sangat sederhana sih. Tidak perlu dummy table dan tidak perlu mikir tentang inform consent dan seterusnya. Karena ini kan sangat tertutup di bahkan masuknya dari mana? Dari eh, blok parafinnya juga nggak masalah kan gitu. Oh, iya Kalau Prof. memang mau ke situ. Itu, Cuma ya. mungkin Monggo. pastikan di kriteria inklusi dan eksklusinya tadi ya Prof ya untuk memperhatikan confoundingnya gitu ya Prof. Kalau mau memperhatikan confounding berarti harus masuk ke medical record. Nah, pada saat masuk ke medical record ini perlu pertimbangan tadi kan, pertimbangan etika tadi kan. Ya baik. Oke, Maaf, Ratih. oke, Kalau monggo. ini kan cuman S2 nih. Dokter Ayi Ya, mendingan data medical record itu hanya untuk eh, gambaran deskriptif. Ini sampel ini adalah dari kondisi orang-orang yang usianya sekian. Jadi nggak dianalisis kalau yang disampaikan Prof. Tri. Tapi ini kan tadi arahnya ke etik itu inform consent-nya itu di saat blok parafin atau di saat di biopsi. Karena waktu kita pasien datang ke poli kan kita sudah inform consent. Ini akan saya biopsi, ini akan saya lihat histopatologi, ini pun nanti akan saya lihat lain-lain itu kan ada. Sehingga maksud Prof. Tri, kalau itu dimulai dari medical record, itu sudah aman gitu. Tetapi kalau dari blog, kalau masih ditanya macam-macam, itu izin lagi gitu. Ya Tetapi baik. kalau cuman mau lihat koilositnya sama dua itu kan lebih sederhana nih, Prof. Jadi yang Ya, lain nggak usah dianalisis. Cuman baik. mungkin kalau di data PA ada, yaitu dicantum. Kalau nggak ada, ya dokter AI kehilangan confounding aja data sebagai data karakteristik itulah. Mungkin seperti itu nih, Prof. Tri. Oke. ya, Matur nuwun oke. Dokter Nggak apa-apa. Satiti. Oke, kalau mau lebih aman dari sisi tadi, dari sisi etika, Dokter Hengki dan Dokter Vero kasih pengalaman tentang penggunaan blok parafin ini. Mungkin ya tadi yang data klinisnya diabaikan gitu, tidak usah dicari ya, itu malah sudah konsentrasinya di PA saja. Misalnya Pak itu cukup dalam, dianggap cukup dalam dalam bidang ini misalnya, baik ke patologi anatomi dan di DV, saya kira malah lebih sederhana kalau kayak gitu. Gitu. Baik, Prof. Silakan. Ye. Baik. Pak Cuman, ya, Dokter Satiti dan Dokter Hengki ini untuk dari luar tim
pembimbing. Nah, sekarang masuk ke tim pembimbing, mungkin Dokter Vero dulu, dipersilakan Dokter Vero. Ya, matur nuwun Prof. Tri Wibawa tadi. Saya malah juga jadi belajar banyak untuk apa namanya ethical clearance dan informed consent ini. Kalau sebelum saya lupa, saya masuk ke sini dulu juga ya, Prof. Tri, untuk konfirmasi. Jadi kalau untuk penelitiannya Dokter Ayi ini kan sebenarnya yang faktor lainnya itu hanya dibutuhkan sebagai confounding factors. Nah, ataupun nanti masuknya di karakteristik subjek penelitian. Nah, padahal kalau confounding factors itu berarti kan ini tadi Dokter Ai statistiknya pakai apa ya Dokter Ai ya, guys, untuk menilai hubungan P16 dan koilositnya adalah pakai analisis Uji bukan pakai Spearman ya. Oh ya, korelasi Spearman. Nah, itu kan paling iya. Nah, ini kan kalau tadi compounding factors-nya masuk itu mau pakai multiple testing correction ya, tapi kayaknya Pearson sama Spearman itu tidak ada multiple testing correction-nya. Kalau kayak Kruskal-Wallis gitu kan ada ya. Kalau ini Pearson Spearman saya nanti lupa kalau untuk apa analisis statistiknya, tapi kalaupun tidak ada di Pearson Spearman itu tidak ada dimasukin multiple testing correction, berarti harusnya yang confounding factors-nya kan tidak akan masuk di data analisis di statistik ya, di uji statistik. Jadi hanya akan masuk di karakteristik subjek penelitian di tabel deskriptifnya. Nah, itu apa namanya? Monggo kalau jadi apakah memang perlu atau tidak untuk inform konsennya, tapi kalau setahu saya juga yang biasanya dari PA itu karena di Sarjito itu sudah ada setiap pasien masuk sudah apa namanya persetujuan untuk penelitian atau tidak, dan itu kalau memang nanti untuk biar lebih aman itu datanya ada. Sudah ada secara general untuk diambil datanya. Jadi apapun data yang ada di medical record itu bisa digunakan tanpa perlu tambahan inform consent. Itu yang menurut sepengetahuan saya ya, Prof. Tri. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, nanti tapi kecuali kalau kita butuh, Prof. Dokter Vero, isunya adalah apakah semua yakin mencentang? Iya kan? Mencentang. Kan boleh tidak mencentang kan? Oh berarti Nah, sebenarnya itu itu bisa kalau dilacak Dokter Ayu. Bisa dilacak ya, Prof. makanya, Di MR-nya tuh ada satu formnya itu tinggal semua pasien Dokter Ayu dicek apakah mencentang atau tidak gitu. Menikot ya, Prof. Tri ya. ya, jadi berangkatnya dari yang mencentang itu baru masuk ke PA. Kalau nggak mencentang kan artinya dia tidak ridho bahwa sampelnya disimpan kan gitu. Jangan dibalik. Kalau dibalik kan siapa tahu nanti kalau yang dari PA udah kadung di inklusi, nggak taunya setelah dicek nggak boleh loh gitu. Orangnya nggak mencentang. Itu lebih ke arah prosedural mengusul. Berarti kalau misalnya ini mungkin Dokter Ayu sudah mengumpulkan Prof. Tri, itu nanti mau melihat dulu pasiennya yang mana yang sudah yang ada tidak yang belum dicentang, berarti nanti kalau yang belum dicentang dieksklusi dengan jadi biar tidak perlu sampai dicek P16 ataupun HPV-nya. Menikon ya Prof. Tri ya harus untuk agar juga tidak biayanya dipakai tapi ternyata tidak bisa dipakai datanya. Di kriteria tertulis dulu dok, pasien sudah inform consent. Oh iya. Syaratnya karena di sini kan inklusinya belum masuk. Oh iya. Masuk di inklusi matur nuwun. Kalau biaya itu kan resiko di kita ya. Kita tapi kalau soal informasi yang nggak dikasih itu resiko ada di sana loh. Di pasiennya maksudnya. Monggo ya. Sepakat sudah. Prof. Tri. Matur nuwun. Kemudian ya
ke tesisnya. Selamat Dokter Ai sudah sampai di seminar proposal untuk yang S2-nya, nggih. Nah, ini tadi saya juga matur nuwun masukan dari Dokter Satiti dan Dokter Hanggoro ya. Itu sebenarnya saya juga mirip-mirip juga yang perlu ditambahkan. Jadi memang benar kurang introduction-nya mungkin bisa lebih kita pertajam, Dokter Ai. Jadi dan alurnya introduction itu biar seperti pembaca itu jelas dan tertarik gitu membaca sampai akhir gitu. Jadi ada alur yang mesti diikuti gitu. Misalnya kayak yang pertama ini latar belakang itu memang sudah benar kondiloma dulu ya. Jadi burden dari kondiloma. Kenapa sih kita mau memeriksa kondiloma? Nah itu, tapi ini ada kata-kata di paragraf pertama perubahan mikroskopis itu sepertinya tidak perlu disitu dulu. Nah nanti paragraf 1, kedua tentang beban penyakit kondilomanya itu setelah dijelaskan. Tadi mungkin tambahnya Dr. Hanggoro bagaimana di Indonesia. Nah kemudian nanti di paragraf ketiga biar tidak ujuk-ujuk koelositosis gitu tadi kata Dokter Satiti. Jadi bisa malah justru yang gambaran perubahan mikroskopis yang ada pada kondiloma adalah apa-apa termasuk koelositosis malah masuk di situ jadi jembatan paragrafnya. Nah, kemudian baru diceritakan koelositosis itu definisinya apa gitu. Nah, terus kemudian pada kondiloma kan di paragraf itu juga ada pada kondiloma koelosit sering bersifat vokal dan lalalala ya. Nah, itu perlu ditambahkan di paragraf itu. Kenapa sih Dokter Ayi itu harus menilai koelosit gitu. Koelosit itu harus dinilai dan dihitung. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan di paragraf ketiga itu gitu. Nah, kemudian juga paragraf berikutnya tiba-tiba tentang P16 ya. Nah, itu juga diperlukan jembatan dari paragraf sebelumnya. Jadi ada transisi dari ngomongin koelosit menjadi P16. Nah, itu ada jembatan kalimatnya nanti apa gitu. Nah, kemudian juga di paragraf yang berikutnya itu juga kan masih membahas tentang P16 ya. Nah, itu kenapa P16 itu perlu dinilai gitu di HPV tadi kan dokter menyebutkan sebenarnya kalau P16 itu sering munculnya dengan HPV yang high risk gitu. Nah, ini jadi kenapa kenapa P16 ini perlu dinilai di sini. Jadi walaupun pada kondiloma acuminata seringnya adalah mayoritas adalah yang low risk, tetapi dengan dideteksinya P16 dan kemungkinan dia akan ke arah high risk. Nah, terus tapi juga diterangkan terus kenapa kalau high risk-nya kedeteksi, nah itu dijelaskan dulu kalau ditemukan HPV high risk pada kondiloma acuminata itu bisa beresiko menjadi perubahan menjadi keganasan. Nah itu kalau memang ada ya referensinya itu tolong dicari dan tolong ditambahkan di sini. Jadi jelas impact-nya gitu dari apa sih yang kenapa harus meneliti ini gitu. Kemudian juga kalau misalnya tadi P16 itu ada hubungan pasiennya clinical outcome-nya lebih buruk atau apa gitu sehingga itu jadi perlu diperiksa P16-nya itu nanti ditambahkan di paragraf ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tadi ya tinjauan pustakanya saya setuju dengan Dokter Satiti ya memang padahal di latar belakang sudah bagus ya alurnya dari klinisnya dulu kondiloma baru yang ke bawah-bawahnya tentang lebih spesifik mengkerucut ke ke P16 dan koelositosis. Nah ini juga tinjauan pustakanya dibuat alurnya seperti itu. Kemudian ini landasan teori itu juga Dr. Ai kan sudah menyebutkan P16 sebagai penanda aktivitas HPV onkogenik dan spektrum progresi lesi. Nah ini spektrum progresi lesinya ini mungkin bisa lebih dijelaskan Dr. Ai artinya atau bisa dijawab sekarang gitu. Spektrum progresi lesi ini apa maksudnya Dr. Ai? Apakah dia lebih parah
dengan P16 kalau terdeteksi gitu? Iya, terima kasih Dokter Vero. Iya, jadi lebih menggambarkan ke arah progresivitas yang berat atau keganasnya seperti itu, Dokter. Memberi gambaran untuk ke arah HPV yang lebih high risk. Jadi kalau dulu istilahnya kan displasia lesi ya dokter, tapi kalau sekarang lebih tepat yang CIN 1, CIN 2, CIN 3 atau low atau high eh, grade squamous lesion itu dokter, intraepithelial lesion. Jadi maksudnya ke situ dokter. Berarti maksudnya progresi lesi ini lebih ke histopatologis ya. Jadi didapatkan kalau yang P16-nya meningkat itu ada hubungannya dengan CIN-nya meningkat ya. Iya, gitu dokter. Kalau Kalau pasiennya kan tetap hanya ya kondiloma aja gitu kan, belum sampai menjadi lebih morbiditasnya lebih tinggi gitu, lebih kesakitan gitu enggak kan? Dia berarti atau gimana? Ada nggak iya, ngefek ke pasien secara klinisnya? kegambaran histonya dokter. Jadi P16 untuk Histopatologi. Oke, berarti kalau gitu dimasukkan nih, diperjelas artinya progresi lesi itu maksudnya secara histopatologis, CIN-nya jadi meningkat sehingga menjadi resiko untuk transformasi keganasan dan itu dijadikan ke latar belakang. Jadi biar jelas kenapa Dokter Ayi memilih P16 gitu. Terus juga, nah kemudian ke kerangka konsep. Iya sih, saya juga baru nyadar. Biasanya tuh panahnya itu ini memang masih two tiles ya. Kita tidak tahu P16 sama Coilosid hubungannya bagaimana atau sudah ada one tile ya berdasarkan penelitian terdahulu itu arahnya udah jelas, udah ada kira-kira belum Dokter Ai atau belum eh, jelas? kalau untuk penelitian yang serupa itu memang belum ada dok. Jadi yang dinilai kalau penelitian yang Nadaek dan Lubis itu dia hanya menghubungkan dengan bentuk intinya. Jadi kalau dengan jumlah itu belum ada. Jadi bisa dikatakan belum jelas untuk arahnya dokter. Tapi hipotesisnya tadi memang arah yang kita ajukan itu adalah negatif, berhubungan tapi negatif seperti itu dok. Jadi kebalikan. Kebalik. Jadi kalau Jadi kalau P16-nya diffus seperti itu dokter, jadi jumlah koilositnya malah lebih sedikit seperti itu. oh Kalau gitu. misalnya Oh, gitu. P16-nya gambarannya negatif, bisa jadi koilositnya lebih banyak. Jadi arahnya negatif dokter. Karena Dok, di kalau sini, Gitu. Dokter Vero, ini justru saya ingin Iya, tanya nih, Dok, mumpung sampai di sini, apakah iya dengan dokter. biopsi kita yang besarnya itu berbeda-beda, itu di dalam histopatologi menghitung koilositnya tadi, makanya saya ingin tahu eh, sistematis dan sekian harus terlihat apa itu saya butuh karena kan kadang kita dari bungkul yang gede banget, kita kan hanya mengambil yang sedikit, 0,5 senti. Demikian juga kalau papulnya itu kurang dari 0,5 senti, kita ambil semuanya. Nah, ini apakah sudah terrepresentasi homogen sama antar berbagai lesi klinis yang kita jumpai di dalam penghitungan koilosit? Ini yang saya ingin tahu, Dok. Oh, Iya, gimana Prof Tri? Izin nggih Prof Tri? Nggak apa-apa ya? iya. Monggo. Dokter malah Ya, silakan. bisa. Ya, malah bisa diskusi. Jadi selama ini di PA kami memang tidak pernah untuk diagnostik memang tidak pernah menghitung jumlah koilosit dokter. Jadi kita memang pada prinsipnya kita menemukan koilosit aja sudah syukur alhamdulillah gitu. Ini kenyataannya aja. Jadi untuk menggambarkan sebenarnya cukup challenging untuk mengukur menilai jumlah koilosit ini gitu. Nah, jadi dari kita sendiri aja biasanya mencari dulu di mana ada area yang ada koilositnya. Jadi makanya jawabannya adalah jawaban PA ditemukan atau tidak ditemukan koilositosis gitu. Nah, kalau memang ini apa namanya? Tapi kan kemarin dari diskusi memang Dokter Ai
ingin menghitung jumlah koilositnya ya. Jadi yang diharapkan nanti ada hubungannya dengan klinis gitu. Dan walaupun harapan saya sih harus lebih ke bagusnya sih kalau yang bukan kebalikan ya, yang setara. Jadi jelas gitu kalau kita memeriksa suatu marker dan itu hubungannya positif kan jelas, oh kalau koilositnya lebih dari 20 berarti itu lebih resiko ke ganas. Jadi nanti transformasinya lebih ke apa? Lebih ke bisa transformasi ke keganasan gitu dari kondilomanya. Tapi kalau hubungan terbalik ini agak sulit. Jadi kita mau yang ke ganas itu kalau kita tidak menemukan koilosit, nah itu justru nanti kalau misalnya false negatif bagaimana? Nah itu agak di sini trikinya di situ gitu. Dan kalau untuk melihat koilosit itu dari yang saya diskusi dengan Dokter Ai itu setahu saya jadi mau menghitungnya adalah dipilih 5 area yang paling banyak koilositnya. Menikah Dokter Ai. Apakah begitu masih begitu nggak ya plannya Dokter Ai ya? Masih dokter, masih. Jadi memang nanti dilihat yang diambil 5 lapang pandang yang memang nanti terdistribusi bagian permukaan epidermis yang terutama kita lihat untuk koilositnya aja dok. Jadi untuk membedakan juga nanti kan takutnya bisa eh, istilahnya ambigu dengan vakuolisasi sel basal. Jadi kita lihatnya yang paling atas karena memang di situ yang kita lihat sel epitelnya yang biasa ada koilosit dan yang paling banyak di situ kita pilih. Maka tadi ada eksklusinya kalau misalnya pada saat kita pembesaran tidak dapat 5 lapangan pandang karena memang terlalu kecil secara sampel atau apa preparatnya itu berarti kita eksklusikan seperti itu dokter. Jadi homogenitasnya mungkin yang tadi seperti ditanyakan oleh Dokter Satiti, memang secara ukuran mau tidak mau ada standarnya, cuma mungkin standar tertulisnya belum ada nggih dokter untuk saran ukuran biopsi lesi KA seperti itu dokter. Ya. Nah mungkin ditambahkan Oke, berpendapat. ya monggo Dokter Jadi, Hargono. Ya, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Dokter Satiti ya. Tapi ini saya penguji ya. Tapi nggak apa-apa ya. Eh, apa Diskusi namanya? Dokter Hargono. Jadi em, cara seperti tadi itu menggunakan metode nyari hotspot area, Dokter Satiti. Jadi nanti memang yang kita hitung itu hanya area-area hotspot saja, di mana koilosit paling banyak ada di situ. Kita nggak mungkin menemukan koilosit itu di stratum basal, maka nanti fotonya atau area yang kita amati itu memang bagian yang stratum granulosum ke atas gitu. Daerah-daerah situ yang paling akan banyak koilositnya. Nah, nanti dipilih 5 lapang pandang. Nah, ini misalnya nanti di biopsi kecil, terlalu kecil, kemudian dia tidak bisa mencapai 5 lapang pandang gimana, dokter? Nah, ini yang mungkin perlu di klarifikasi di sini ya kan tadi 5 lapang pandang. Kalau biopsinya terlalu kecil, terus kemudian dia cuma dapat 3 lapang pandang, apa yang akan dokter Ai lakukan? Itu sih yang paling penting, apakah di-exclude ataukah nanti tetap dihitung tapi terus kemudian dirata-rata. Jadi 3 lapang pandang juga nggak apa-apa. Nah, gimana ini, dokter? ini dieksklusikan dokter. Jadi memang Hmm. sampel dengan luasan area tumor yang tidak adekuat, jadi kurang dari 5 lapangan pandang ini sudah masuk ke kriteria eksklusi. Jadi yang kita pilih hanya yang bisa mencapai 5 lapangan pandang pembesaran kuat dokter. Jadi menikah dokter Satiti nanti seberapapun ukuran ukuran lesinya, kalau dia memenuhi area hotspot di 5 lapang pandang berarti bisa kita hitung dan itu representatif untuk semua sampel, makatan dok. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Dokter Hanggoro. Yang penting tertulis jelas nggih, Dok, supaya bisa diikuti penelitian berikutnya. Matur nuwun. Terima kasih. Jadi itu juga walaupun nanti sampelnya besar jaringannya, tapi tetap kita batasi berarti yang dihitung hanya 5 lapangan pandangnya. 5 pandang apa yang paling banyak saja. Oke, em, saya lanjutkan Dokter Ai. Mungkin ini terakhir ya. Itu di kerangka konsep tadi melanjutkan itu tadi confounding variable ini mau
dimasukkan untuk analisis statistiknya itu apakah akan dimasukkan ya Dokter Ai? Kalau di seperti multiple testing correction gitu, kalau kursus wali nanti pakai multiple testing correction, Bonferroni correction misalnya seperti itu kan itu dimasukkan yang lainnya. Tapi itu karena memang untuk mengetes apakah misalnya P16 itu berhubungan dengan lokasi lesi, ukuran lesi, riwayat terapi. Tapi kalau si P16-nya sendiri itu sebenarnya tidak diteskan untuk variabel-variabel tadi kan berarti variabel-variabel itu tidak jadi confounding. Setahu saya tidak masuk jadi confounding variabel gitu. Nah, terus nanti bisa dicoba dicek lagi atau mungkin dari penguji ada masukan. Ini Dokter Terus Vero. ya, Jadi monggo. kalau di situ kan panahnya dua. Jadi Dokter Ayi itu di tinjauan pustaka itu harus mencari dok, apakah benar faktor-faktor yang disebut confounding itu mempengaruhi koilosit atau tidak. Jadi ini teorinya harus dikuatkan dok. Kemudian apakah mempengaruhi di P16-nya? Setahu saya itu pokoknya sel yang rusak itu P16 mesti kebaca dok. Terutama memang pada kasus-kasus keganasan, infeksi HPV, sel yang menua, kan seperti itu, Dok. Nah, itu yang saya sebut strict harus di eksklusinya itu ada di mana saja. Apakah faktor-faktor ini akan dieksklusi saja, seperti Prof. Tri tadi, sehingga kita hanya punya dua variabel. Saya nggak memperhatikan confounding lah, yang penting saya ngukur dua ini. Itu lebih simpel atau mau memasukkan itu sebagai faktor yang mengganggu jumlah koilosit atau mengganggu di ekspresi P16-nya gitu, Dok. Maka ini tergantung pembimbing mau sampai ke situ atau enggak. Kalau Dokter Ayi mungkin manut pembimbing gitu. Ya, Dok. Oke, oke. Berarti nanti dilihat faktor apa saja yang benar-benar ada referensinya yang mempengaruhi jumlah koilosit maupun P16 Dokter Ai. Nanti itu berarti bisa masuk dan nanti kita pikirkan masuk ke analisis statistiknya atau dia masuk ke kriteria inklusi eksklusi gitu. Nanti mempengaruhinya. Nanti kalau dimasukkan ke inklusi eksklusi berarti otomatis jumlah sampelnya jadi berkurang ya kalau tapi kalau dimasukkan ke dalam statistik jumlah sampelnya sama. Nah, tapi analisis statistiknya cara masuknya saya juga butuh konsultasi juga nanti tolong Dokter Ai tanyakan juga ke ahli statistik ya kalau untuk seperti ini bagaimana. Baik, Dokter Vero, Dokter Satiti, matur nuwun. Sama mungkin yang ini genotip HPV itu kan jadi confounding variable di sini. Nah, ini nih padahal genotip HPV itu berhubungan dengan P16-nya. Oh, itu makanya jadi confounding ini ya. Soalnya dia kan bukan perancu, tapi dia nanti soalnya tadi kan karena ekspresi P16 itu berhubungan dengan genotip HPV yang high risk gitu. Nah, jadi kan itu satu kesatuan ya. Tapi kok di sini malah jadi confounding variable itu apa namanya? Saya juga masih ragu ini yang di sini. Apakah tepat dimasukkan ke confounding variable atau tidak untuk genotip HPV ini? Oke, karena izin dokter saya mencoba merespon atau menjawab karena nanti mungkin dari yang high risk gambaran P16-nya bisa lebih diffuse dokter genotype yang misalnya ke arah high risk, tapi genotype yang misalnya rendah itu gambaran P16-nya bisa berbeda lagi. Jadi tadinya dipertimbangkan itu masuk ke variabel yang akan mengganggu untuk nilai dari HPV-nya, dari P16-nya dokter. Tapi kan itu memang tujuan kita. Kalau HPV Betul. P16-nya tinggi, Benar. HPV-nya nanti memang cenderungnya high risk gitu. Jadi sebenarnya itu yang dihindari nilai harusnya tidak masuk ke variabel perancu. Oke, nanti saya perbaiki dokter. Matur nuwun dokter. Nanti coba ya, apa namanya? Coba dilihat lagi. Oke, dari saya sampun Prof Tri matur nuwun. Iya, matur nuwun. Ya, terima kasih diskusinya. Oke. Ya, tadi kemudian muncul lagi ya, Dokter Ai, nanti diperhatikan beberapa konsep. Itu kan melihat hubungan antar variabel. Nah, nggak bisa variabel itu ujuk-ujuk datang tanpa ada teorinya, itu yang penting. Makanya di kerangka teori juga harus ada. Kalau kerangka teori nggak ada, berarti ya tadi.
aneh toh itu Oke, nggak apa-apa. baik dok. Jadi tinggal menambahkan saja. Selanjutnya yang terakhir monggo ini Dokter Restu, silakan dok. Baik, terima kasih Prof. Tri untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk para penguji ya, Dokter Hanggoro, kemudian Dokter Satiti, eh, juga Prof. Tri dan juga Dokter Vero untuk masukannya. Selamat pada Dokter Ai ya yang sudah maju proposal pada kesempatan hari ini. Ya memang harus maju ya dok. Nanti kalau enggak nanti mundur-mundur lagi. Eh, Mungkin di sini hanya saya sedikit menambahkan ya Prof. Tri karena tadi sudah banyak dari masukan dari penguji. Nanti kita diskusikan lagi nggih Dokter Ai. Kaitannya adalah tadi mungkin yang mungkin dari awal yang pertama latar belakang sudah sebetulnya secara umum sudah runtut ya, tapi ada beberapa data yang perlu ditambahkan di sana. Kemudian juga untuk lebih menguatkan lagi nanti dari aspek tentang kondiloma acuminatanya, kemudian nanti karena tujuannya kan memang melihat satu kalau dari dermatologi aspek klinis, kemudian nanti untuk pemeriksaannya PA bagaimana, terutama untuk kasus-kasus yang dia tidak begitu jelas ya dok. Nah ini bisa dilihat, namun perlu ditambahkan lagi tadi seperti sudah disampaikan juga oleh Dr. Satiti dan Dr. Vero untuk hubungannya dari klinis kemudian ke arah koilosid dan P16. Itu dok. Kemudian kaitannya adalah tadi juga banyak hal yang membahas tentang confounding. Jadi memang untuk latar belakang, oh maaf, untuk jenis pustakanya memang perlu dikuatkan lagi untuk macam-macam confoundingnya ini. Apakah betul hanya yang disebutkan Dokter Ai yang sudah ada di makalah atau memang ada lagi atau memang nanti dibatasi untuk yang tertentu yang memang dia benar-benar menjadi confounding faktornya ya dok. Kemudian bahasanya mengenai genotyping ini kaitannya nanti dengan metode kita juga apakah juga bisa terlihat bahwa pada pasien tersebut ataupun blok parafis tersebut sudah dicek genotyping. Nah, selanjutnya untuk kaitannya adalah terima kasih Prof. Ti sudah mengingatkan kaitannya dengan etik ya untuk etik penelitian. Nah, nanti memang kalau pada pasien ini nanti kita bisa melihat untuk inform konsennya ya nanti karena dokter Ai memang memasukkan untuk infusinya memang khusus di blok parafin. Dan nanti pertimbangannya akankah lebih baik yang blok parafin itu kemudian ataukah memang dua-duanya disebutkan ya dari klinis. Kalau yang dari klinis kan sudah ada inform konsen sejak pasien masuk, kemudian saat akan tindakan untuk diambil biopsinya gitu. Itu kalau untuk dari saya, kemudian satu lagi dok untuk tambahan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Vero juga kaitannya adalah dengan cara pemeriksaan. Tadi juga sudah disampaikan oleh dokter Satiti, jadi itu memang harus didetailkan. Tadi sudah dijelaskan, Nggih, seperti dokter Vero sampaikan, misalnya untuk pengambilan blok parafin, terus metodenya yang dipakai seperti apa. Kemudian di sini juga misalnya dokter Ai mengatakan bahwa untuk pemeriksaannya menggunakan mikroskop cahaya, pembesaran kuat, kemudian ada sedang, kemudian kuat, itu juga dijelaskan dok, itu akan berapa kali dan sebagainya. Itu sehingga nanti kalau teman-teman lain akan mengikuti prosedur apa yang dilakukan oleh dokter Ai, itu bisa mengadaptasi dengan baik. Kemudian satu lagi tadi Damitabel dan juga mungkin ini juga bisa disiapkan untuk CRF-nya ya dok sehingga kita bisa melihat untuk data primernya nggih. Karena nanti sebelum dianalisis kan dari tabel tersebut ataupun CRF yang dibuat oleh dokter Ai nanti bisa cek ulang untuk analisisnya apakah datanya betul ataukah nanti ada yang kurang atau terbalik. Itu guys.
Kemudian hmm, mungkin itu dok, nanti kita bahas lagi nggih dari apa untuk yang latar belakang, kemudian juga nanti baik untuk alur untuk pelaksanaannya dan sebagainya. Mungkin itu Prof. Tri, karena juga masukannya sudah banyak, kemudian juga nanti kita lihat assess ulang lagi untuk persiapan nopo untuk pelaksanaan penelitian ini yang apa dapat dilaksanakan dengan baik dan juga nanti untuk mempertimbangkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pada penelitian ini. Makaten Prof. Tri. Ini dari saya demikian. Ya, matur nuwun Dr. Nursemestu. Baik, Dokter. udah ini ya, udah semua udah ada masukan banyak. Jadi, saatnya mungkin kami tim penguji akan berdiskusi, ya, Dokter Ai. Monggo Dokter Ai bisa meninggalkan Zoom sebentar, jangan jauh-jauh. Nanti akan dikontak untuk masuk lagi. Gitu. Terus juga mahasiswa yang lain, monggo kalau masih ada yang ada di Zoom untuk bisa meninggalkan ruang. Ya, siapa ya ini yang ya silakan untuk Bapak Ibu mahasiswa bisa meninggalkan ruang. Zoom. Hmm. Untuk Bapak Ibu penguji, Dokter Egi